Prof, kembali lagi ke perang kita sebut sebagai Amerika Israel lawan Iran ini gitu. Orang selalu berpikir akan harus ada akhirnya. Tetapi sejarah memperlihatkan misalnya perang Irak dulu dibilang akan cepat, ternyata bertahun-tahun. Ya. Sampai kemudian Saddam Hussein jatuh, baru kemudian betul-betul clean, dan itu lama sekali. Yang menjadi menarik di Iran ini, para pemimpinnya sudah hampir semuanya habis begitu. Tapi belum ada tanda-tanda seperti itu. Tadi Prof mengatakan resiliensi Iran itu hebat karena sudah sebuah peradaban yang lama dan sudah teruji. Kembali lagi, orang seperti Donald Trump atau Netanyahu, kedua orang ini mestinya harus bagaimana sekarang kalau situasinya akan berlama-lama begitu. Saya nggak tahu, ini menurut saya Amerika, saya ada beberapa kawan ya yang ada di Valdai, kita ngobrol. Kita malah khawatir ini tuh the downfall of United States loh. The downfall of United States of America. Why? Karena dia itu mempercepat multipolarity terjadi. Oh ya? Oh iya dong. Tadi kan unipolarity hanya masih dibalance oleh BRICS, masih dibalance oleh kekuatan global south, masih dibalance pelan-pelan oleh Presiden Rusia yang sedang membuat Greater Eurasia Partnership. Kan belum common tuh kedengeran. Karena orang baru di sana, baru berkembang perlahan gitu pasti. Itu kan semua akan makan waktu sebenarnya. 10 tahun, 20 tahun misalnya. Lah, dengan kejadian sekarang apa yang dibuat oleh Board of War, ya mempercepat semuanya dong. Orang akhirnya akan lihat gimana sih, termasuk mungkin negara-negara Teluk juga akhirnya jadi kenapa jadi nyelakain gue ini gitu. Kita ikut-ikutan keseret, jadi kebawa-bawa keseret-seret gitu. Negara dekat aja udah kebawa keseret-seret, apalagi kita yang jauh kalau mau kebawa keseret-seret, ya bodoh banget gitu loh maksud aku. Ngapain? Ada juga yang bilang bahwa Amerika atau Donald Trump secara pribadi lagi mau mengalihkan perhatian dari skandal apa namanya? Epstein. Lalu kemudian Netanyahu lagi mengalihkan perhatian dari kasus korupsi di dalam negerinya, di mana dia sendiri terlibat. Lalu kemudian perang ini bisa mengalihkan perhatian itu semuanya. Kalau pembicaraan Pak Don ini mau bilang bahwa semua kepala negara itu kalau punya masalah domestik lalu sibuk cari di luar, ya nggak apa-apa kalau kita sekuat Amerika Serikat. Kalau masih sekuat Republik Indonesia, yang tentaranya masih belum green water, not even blue water. Gini ya, saya tuh karena dosen di TNI, jadi saya tahu paling gampang tuh ngukur kekuatan militer negara itu pakai angkatan laut. Apalagi kita negara maritim. Patokan itu. Sekarang ini status Indonesia tuh masih brown water navy. Brown water navy. Jadi dia tuh dari 200 mile ke dalam itu kita bisa jaga. 200 mile ke dalam kita bisa jaga. Di luar itu? Nah, yang dari luar itu ke arah regional kawasan itu namanya sudah green water navy. Kita bisa sesekali karena kita ada exercise. Tapi sebenarnya hitungannya apa boleh jadi green water navy karena dia hanya sesekali. Kalau bisa masuk green water navy itu kalau dia udah operasinya sering. Misalnya kayak kapal selam Israel, bisa jalan kemana-mana. Itu dia udah nunjukin presence-nya tuh sering gitu. Walaupun gak ada apa-apa patrol aja, tapi gue ada di sini nih gitu. Itu pun jarang. Sekarang tiba-tiba kita punya kapal induk. Garibaldi. Kalau kita punya kapal induk, artinya kita udah mau jadi laut biru tuh, kekuatan laut biru. Permasalahannya sekarang, laut biru tuh di dua samudra all the time. Itu tuh mesti didukung oleh tentara yang namanya Trimatra Terpadu kalau istilah Indonesia. Ya kan? Jadi betul-betul 3 matra yang sudah sangat berkohesi. Sama kita hitung aja kapal perang Amerika itu pasti karena 3 unsur itu kan? 3 unsur itu. Nah, apa kabar Indonesia? Apakah sudah terwujud Trimatra Terpadu? Apakah sudah kompak antara Army, Air Force, dan Navy? Apakah selain kompak sudah saling mendukung alutsistanya? Apakah sudah saling mendukung sistem operasinya? Apakah sudah jalan doktrinnya? Doktrin kita laut coklat, laut hijau, laut biru udah lain dong. Udah lain. Doktrinnya lain, sistem logistiknya lain, sistem informationnya lain. Anda mengatakan itu untuk apa sebetulnya nih? Ya, jadi gini, kalau kita mau menutupi kasus Indonesia dalam negeri, mau main-main di luar negeri, itu kita be strong aja dulu. Karena kita belum that strong, belum jauh masih. Nah, itu kalau Donald Trump atau Netanyahu melakukan itu lebih masuk di akal gitu. Masuk di akal kan mereka, tadi saya bilang matematika sudah baca, kekuatan mereka sangat teknologi, militer, kekuatan udara. Di era perang sekarang ini hanya 2 kekuatan yang paling harus bergerak, udara dan cyber. Udara dan cyber, itu betul. Ya, maya. Karena saya dengar kita lagi memperlebar malah 500 batalion di seluruh Indonesia. Nah, itu mungkin bukan buat perang ini ya. Iya. Perang itu mungkin buat kepentingan lain di tahun lain. Buat kepentingan lain di tahun lain. Jangan menggoda pikiran. Mbak Koni, sering kalau kita lihat sekarang rakyat Iran tampak solid sejauh ini gitu. Kalau kita lihat Amerika, survei CNN mengatakan 6 dari 10 yang ditanya tidak mendukung perang. Yang Iran ini, lawan Iran. Iya, Ukraina aja udah banyak yang nggak setuju. Sekarang karena gini loh, apapun yang Trump lakukan, saya kan kemarin baru sama Prof. Renat Kasali ya. Dia lebih jago gitu-gitu ekonomi. Berapapun yang Trump mau bikin, berapapun negara itu mau naikin harga, yang bayar kan rakyat.
Ya sama di sini juga sebenarnya. Kita mau bikin MBG kah? Mau bikin BOP jadi tentara perang luar berapa ribu kah? 20.000, 100.000, gua nggak tahu, emang gua pikirin. Ya kan? Lo yang bayar itu siapa? Sekarang jangan kan dulu mau bikin troops. Dengan iuran ke BOP aja, makanya saya bilang harus cepat keluar dari BOP karena iurannya itu tahunan. Mending 17 triliun itu yang saya bilang berapa hari ini. Mending bangun aja tuh Tamiang, Tapkeng, Papua. Guru itu gajinya masih ada 15.000 Pak Don. Di Indonesia Timur kayaknya imagine guru tuh Saya tahu karena saya dari sana. ada from there. 15.000, 100.000. Mending itu yang disejahterakan, ngapain mikirin. Saya bukan nggak peduli sama Palestina, tapi kita tuh harus ukur kekuatan kita sendiri. Tadi ada yang bilang, nah, tapi mungkin kita bicarakan setelah ini untuk meneruskan itu karena kemarin saya kebetulan dapat banyak cerita tentang BOP itu tadi. Nah itu kalau kita lihat tadi kembali lagi kepada dukungan rakyat seperti Amerika seperti itu. Sementara orang akan mengatakan, tadi Anda mengatakan mau mendukung Donald Trump terpilih kedua kali. Sudah waktu itu saya mendukung. Nah sekarang Gini, kalau lihat dari kepentingan dia sebagai kepala negara yang betul-betul MAGA, jadi lupain kita orang Indonesia, kita anggapnya kita orang Amerika. Sebenarnya sih keren niatnya tuh, ya kan? Cuman mungkin ya itu kesalahannya ada, mungkin munculnya si file bikin geger semua orang ini. Tapi kalau saya sih nggak terlalu percaya gara-gara file itu, seolah-olah oke lah kita bikin perang supaya file ini dilupakan. Enggak. Itu sama aja ada buzzer. Mahal sekali. Satu. Kedua gini ya, kadang-kadang orang berpikir buzzer itu bisa mengalahkan rasionalitas orang berpikir. Bisa. Tapi ayo hitungan jam. Jadi ketika buzzer itu menyerang dengan segala macam persepsi dan kata-kata, ya 24 jam, 36 jam mungkin orang akan wah gitu. Setelah itu, orang tuh punya hati, langsung punya brain. Kalaupun dia nggak punya brain, dia tuh punya hati. Nalar dia tuh akan bicara. Karena manusia itu kan makhluk mulia, bukan kayak binatang. Dia akan sense. Ini kayak ada yang salah nih. Ya aku mau ceritain contoh ya. Aku tuh di salah satu podcast bicara. Terus aku tuh baru baca karena banyak banget beritanya dari kantor berita yang bilang ada jenderal Israel menyatakan hati-hati Indonesia, orang gue di sana, lu urus urusan lu sendiri. Ternyata diverifikasi oleh Joshua Indonesia itu berita tuh ternyata palsu. Dan saya langsung bilang, oh itu berita ternyata tidak benar karena saya baru dengar malam itu kan. Oh ya ternyata nggak benar. Saya taruh lagi. Itu yang nyerang podcast itu semuanya fokus ke sana. Ya, pokoknya seolah-olah tuh si profesor menggunakan data tidak valid. Yang mereka lupa, 99 yang saya omongkan, kecuali 3 menit omongin soal si militer IDF itu tentang bagaimana Indonesia harus maju, yang kritik saya terhadap Indonesia supaya benar. Betul. Itu nggak disinggung sama sekali. Tapi saya perhatikan, nggak nyampe 24 jam, yang waras akan ngomong, kok yang diomongin itu, terus satu lagi, kalaupun itu hoax, yang mesti marah Netanyahu. Hei, kenapa lu bilang bawa-bawa tentara gue? Ya, atau yang marah si jenderal IDF-nya. Woi, gue nggak pernah ngomong kayak gitu kan? Loh, kok yang marah netizen buzzer Indonesia? Itulah kita. Kita masih ada di situ. Tapi itu yang membuat peradaban besar kita seperti yang dibangun oleh Sriwijaya, Majapahit, nenek moyang kita terutama yang saya sangat cintai, Ratu Kalinyamat, itu akan gugur sendirinya. Karena gini, berarti mereka tuh nenek moyang kita itu orang yang berpikiran besar, berjiwa besar, bermartabat besar. Sekarang martabat receh. Dikasih buzzer tuh berapa sih uangnya? Semua berdasarkan buzzer. Buzzer pesanan. Ini masalahnya post truth. Jadi orang percaya pada apa yang dia yakini, bukan pada fakta yang sesungguhnya gitu. Jadi orang lalu kemudian memanfaatkan situasi. Prof Koni juga kena kayak begitu tadi itu. Ya pasti, pasti karena nggak semua orang bisa terima. Saya itu kan kalau ngomong, makanya saya nggak cocok jadi diplomat. Ada yang ngomong gini, bukan jadi main wajah gini. Oh lu nggak tahu, orang yang ketemu gue pasti stres. Karena tuh orangnya hitam-hitam putih-putih gitu loh. Iya. Karena saya cuma mau bilang bahwa di negara ini, nih kenapa saya ngomong di sini tentang bangsa berkesadaran. Di sini saya bilang, kalau kita itu udah harus berhenti nyalahin pemimpin. Sebenarnya kita sendiri yang ulang. Dan yang kita harus berhenti menyalahin pemimpin. Kenapa? Kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Apa yang salah sama diri kita sehingga pemimpin yang tidak kita inginkan atau model yang tidak kita inginkan terpilih. Kita ke Indonesia. Siap. Ini perang, lalu kemudian Khamenei dan beberapa pemimpin Iran tewas, gugur dalam peperangan itu. Lalu kemudian Indonesia lambat sekali mengambil sikap seperti apa. Yang saya tahu kemarin kita tahu bahwa Ibu Mega menulis surat surat yang sangat indah dan dalam. Ya. Sangat indah dan dalam. Saya itu terima dari Pak Sekjen itu. Jadi gini, Ibu tuh kan kalau nggak salah malam ya kirimnya ke Mas Hasto antar pagi kan. Saya tuh terima itu sore agak malam lah udah mungkin maghrib gitu. Dan saya tuh langsung menitikkan air mata karena Ibu tuh sedang di Bali, di Bugul, dan kalau pernah ke tempat kediaman Ibu di sana itu akan tahu tempat itu sangat tenang dan sangat dalam untuk berkontemplasi. Saya rasa tuh Ibu menuliskannya dengan sepenuh jiwa dan hatinya. Orang tuh nggak tahu ya, Megawati itu lain. Dia tuh benar-benar negarawan by blood. Dari gadis negarawan by blood, bukan sekonyong-konyong. Dia itu dari kecil sudah dibina bapaknya, dari kecil untuk paling enggak bawa lilin untuk menyalakan rokok-rokok pemimpin dunia itu ke konferensi Asia Afrika. Dibawa rapat ke Beograd kemana-mana. Dia dan setelah rapat itu Pak Bung Karno itu akan ini Ibu cerita sendiri, makanya saya senang kalau jalan sama Ibu. Bukan jalan-jalannya. Itu sebabnya Mbak Koni pakai baju merah nih. Oh yes.
Ini apa? Ya, karena ibu di saat ibu tenang, ibu tuh akan cerita hal-hal yang kita nggak kepikiran. Contoh misalnya, itu tuh bagaimana Bung Karno setelah itu tuh ibu akan dipanggil. Tadi kamu perhatikan apa Nehru ngomong apa? Ini ngomong apa? Jadi dia ikut betul. Ya, Tito ngomong apa? Menurut kamu apa? Jadi sudah oleh Bung Karno tuh kayaknya Bung Karno udah punya vision ya. Ini anak suatu hari akan menjadi Dia punya darah pemimpin, darah politik yang kuat. Jadi itu tertanam betul di Ibu Mega. Kemudian yang kedua, ibu tuh ada teliti kan. Bayangkan semut di istana itu sampai dihapa serangnya dari mana? Kalau orang nggak detil Pak, dan orang nggak punya kepekaan rasa, nggak mungkin mau matiin semut. Kita ada kerjaan apa? Jadi pas ibu tuh cerita semut tuh begini, kok yang begini. Saya tuh kagumnya setengah mati. Apalagi ketika ibu bicara soal tanaman, lingkungan hidup. Itu bukan sekedar bawa ini, Bukan, tapi teman. itu karena itu sebuah kesadaran yang betul-betul Sudah dijiwai. Betul. Dari situlah kelihatan sifat kenegarawanan seorang Megawati Soekarno Putri. Bayangkan langsung untung Ibu Mega keluarkan surat. Karena kok dari pemerintah kita lama sekali. Akhirnya Presiden Prabowo keluarkan surat. Tapi kan setelah Bu Mega keluarkan surat, dan itu setelah berapa orang berteriak mana pernyataan, termasuk kalau nggak salah bahasa Iran kan. Dia jadi bingung, kok kayaknya kita lamban gitu loh untuk menyatakan sikap, bukan cuma surat, tapi sikap atas serangan negara adidaya plus Israel terhadap negara yang berdaulat. Makanya Dubes Iran mengatakan terima kasih untuk jadi moderator. Tapi kira-kira gitu sama dengan menolak. Nah, kalau lihat begini, mungkinkah karena kita serba salah dalam proses dalam perang ini? Karena kita itu kan dekat dengan Amerika, kemudian kita tanda tanganin BOP dan seterusnya. Lalu kemudian kita seperti berada di pihak Amerika, lalu kemudian menjadi serba salah ketika kita harus mengatakan atau lebih cepat mengatakan ikut berduka cita gitu, surat itu. Tahu nggak kalau buat saya itu premisnya? Apa? Kita bisa serba salah di dalam level dunia seperti itu. Artinya kita nggak tahu apa yang kita mau. Jangan-jangan hanya mau duduk sebelah Presiden Trump. Jangan-jangan hanya asal kelihatan satu frame sama Presiden Trump. Jangan-jangan gitu kan, ketika memutuskan BOP dan lain-lain itu, dan termasuk tarif nih, ya kan? Itu nggak didampingi siapapun yang harus mendampingi. Contoh nih, sekarang kalau Pak Don nggak percaya saya, Pak Don cari Trump, BOP, ya siapa? Keluar tuh nama-nama pendampingnya Trump. Dari mulai mantan apa namanya, komandan komandan Armada 5, kemudian mantan intelijen, pokoknya orang top semua. Rata-rata tentara, rata-rata. Selain juga dinas intelijen. Itu mendampingi Trump. Sama si Ventura tuh, itu ada. Kalau Pak Don klik Netanyahu, keluar IDS ini IDS itu segala macam. Ya, saya lagi ngomong ya. Kalau tarif, berarti kan harus ada tim ekonomi yang kuat, ekonomi yang kuat. Saya lagi ngomong soal BOP, karena BOP ini kaitannya kan ke perdamaian dunia, kaitannya ke tentara yang mau dibikin. Apakah ada Pak Yudo Margono misalnya di situ? Beliau kan Panglima TNI Angkatan Laut yang hebat dan wawasannya luas sekali. Ada Andika Perkasa, ya kan? Yang kita tahu juga dia gaul juga di Amerika Serikat. Dia apa? Saya nggak tahu lagi. Saya nggak akan mau promo SBY mantan ada Pak SBY mantan presiden. Ada Ibu. Menurut saya ketika saya nonton podcastnya tajam melihat itu. Masih tajam Pak SBY masih tajam. Iya. Ya. Itu saya nggak lihat. Atau mantan siapa gitu yang saya pengen tahu. Nggak ada Pak. Atau itu ditutupin. Tapi kalau ditutupin kenapa? Ditutupin orang negara seperti Amerika, negara seperti Israel aja dibuka nama-namanya. Kenapa kita rakyat Indonesia nggak boleh tahu? Nah, dalam kasus BOP ini kan menjadi serba salah. Kita tidak ikut, sudah janji mau keluar, bisa kerepotan kita di mata Donald Saya Trump. nggak ngerti kalau paham apa. Di sini kita beda pendapat. Kenapa Pak Don mesti serba salah? Saya mau tanya dulu nih. Kita negara berdaulat bukan? Berdaulat dong. Bermartabat bukan? Harus bermartabat. Harus. Sekarang si BOP itu dibentuk dengan ngomong untuk menegakkan perdamaian. Ya. Kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya langsung kan dia deket nih. Udah temen dong, udah bukan. Woi, Trump, bisa telepon setiap saat. Ya, halo Trump. Lu gila lu ya? Kan gue udah bilang, gue ikut ke situ kalau perdamaian. Sekarang lu jadiin war. Gue cabut dah. Nggak ikut campur sama rakyat gue, lu gila. We have the reason. Itu dong, karena kita sama sejajar. Kita bukan anak buah Amerika Serikat, kita bukan anak buah Trump. Dan kita nih sama Amerika beda darah. Kita turun Atlantis. Tetapi ada juga tapi juga ada pikiran bahwa jangan-jangan kita mulai takut nih, khawatir kalau kita keluar dari situ nanti di Maduro kan. Pak Prabowo takut di Maduro kan? Walaupun saya tahu Pak Prabowo itu pemberani. Ya kalau saya bilang gini ya, kalau udah untuk demi bangsa dan negara Republik Indonesia, beliau kan sering ngomong sambil gebrak meja loh. Iya. Merah putih, betul gak? Iya. Iya kan? Iya. Merah putih itu nggak gebrak meja, merah putih itu mutiara hati. Mau diculik lu, mau direndam di air, mau ditaruh di kolam. Bung Karno itu di penjara di Bandung berapa lama? Iya. Di sel yang segede meja ini. Have you been to the cell? Ya. Kecil banget segede meja ini. Iya. Gak bisa gerak. Coba. Nggak takut Bung Karno? Enggak. Jadi jangan cuma bajunya kayak pengen Bung Karno, jiwanya dong Bung Karno. Wah, ini berat sekali. Berat. Nah, abis nanya sih, jadi saya jawab. Kedua, tadi juga saya mengatakan kita serba salah. Ketika kita sekarang posisinya misalnya mengutuk serangan itu. Tetapi kita sekarang sudah ada di Amerika, di luar soal BOP. Kan kita ada perjanjian dagang. Yang kemudian itu jomplang banget, itu lebih banyak untuk keuntungan Amerika dibanding. Bapak tahu kalau banyak yang kritik. Pasti, dan saya mau jawab pendek aja. Karena banyak yang ketakutan keluar karena itu.
sekarang saya tanya, memang kalau kita terus, kita akan diuntungkan. Trump itu orang yang akan bikin apa aja buat Amerika, dia nggak peduli. Iya. Dia nggak peduli, lu happy lu enggak, kalimat gua pagi ini begini, ntar sore berubah, dia nggak peduli. I see. Jadi artinya, si BOP aja yang 42 hari, kalau nggak salah, 42 harian, itu dia bisa geser dari peace ke war. Segala perjanjian yang tadi Pak Don tadi kalau kita keluar, itu sepersekian detik dia bisa berubah. Hanya sepersekian dia detik. tanpa dia ngajak ngobrol. Kenapa? Jadi kalau dia pun tiba-tiba memusuhi kita, itu cuma sepersekian detik gitu. Pasti. Makanya, Dan ini jangan menjadi lawan. sangat seorang Trump gitu ya. Nah. Makanya ini jadi pelajaran berharga yang paling mahal. Lain kali kalau diundang ke meja perdamaian, ngobrol dulu sama DPR, ngobrol dulu sama orang pintar se-Indonesia yang banyak itu, yang guru besar itu, yang akademisi itu. Jangan baca-baca gue jauh. Tetapi gue tinggal di Pak Rusia. Prabowo kan memanggil presiden, mantan presiden dan mantan wakil, kemudian Itu mantan kapan? Menlu Kapan? setelah kejadian. Tangan kan Pak? Iya. It's different. Kalau itu namanya bukan ngajak ngobrol, ngasih tahu. Oh ya, ngasih tahu ya, dengarkan saya. Gitu. Iya, kalau ngajak ngobrol itu diskusi Pak Don. Kira-kira kalau saya berbuat begini gimana? Gimana sih Pak Don? Jadi liar dibolak-balik. Berat nih ceritain. Mbak Koni, saya terima buku ini. Mestinya saya waktu peluduran harus hadir. Siap. Pada waktu itu. Ini buku tulisan Anda ini dari mimpi peradaban menuju kelahiran bangsa berkesadaran. Bangsa berkesadaran. Saya tahu, saya membaca buku Anthony de Mello tentang awareness, tapi itu self healing. Betul. Untuk you tidak ada juga buku Stop Worrying. Ya. Jangan cemas. Itu jenis-jenis Jenis- self healing gitu. To be honest with you, Ada bangsa berkesadaran. To be honest with you, bukunya De Mello itu diberikan kepada wakil rektor saya bidang internasional di Saint Petersburg University. De Mello sendiri tanda tangan. I see. Waktu saya ketemu wakil rektor saya, kita kan sering diskusi tuh. Dia bilang gini, nggak tahu kenapa ya, gue mesti ngasih buku ini ke lo. Dia kasih. Jadi saya itu di Saint Petersburg baca buku itu. I see. Dan karena buku De Mello, aku terinspirasi. Jadi buat saya bukan kita, tapi bangsa. Nah, jadi bukan personal, tapi Bukan sebuah personal, bangsa. tapi sebuah bangsa. Ya, tadi saya begitu lihat berkesadaran itu, saya betul-betul ingat buku itu. Exactly. Awareness. Jadi itu gila, itu luar biasa. Tapi kenapa bangsa itu harus berkesadaran? Karena dengan bangsa berkesadaran, kita tidak akan lagi melahirkan pemimpin yang tidak kita inginkan. Tadi saya sudah pernah saya Ulang, singgung. coba. Kalau bangsa Bangsa berkesadaran, dia tidak lagi akan melahirkan Pemimpin pemimpin yang tidak kita inginkan. Karena kita akan smart enough, peka enough, ya kan, sensitive enough to understand bahwa harusnya yang kita pilih itu demi NKRI, demi kepentingan nasional. Gini, kalau saya ingat buku De Mello tadi, lalu kemudian bawa itu ke dalam lingkup kebangsaan, meaning sebagai bangsa, setiap orang kita ini harus betul-betul menyadari, betul, kalau you memilih pemimpin, you harus tahu negara ini dan bangsa ini Mau maunya dibawa kemana? kemana. Exactly. Untung saya ketemu konektivitas antara buku Anda dengan apa bacaan And you're saya. very smart, ya langsung tahu ini De Mello. Ya, dia Iya. De Mello. Ini luar biasa. Jadi kalau bangsa itu tidak berkesadaran, dia tidak akan tahu bagaimana memilih pemimpin. Dia pasti akan memimpin yang salah karena dia akan mudah dibeli, akan mudah dibayar. Mohon maaf dengan segala hormat. Dibayar itu adalah apa aja? Dengan jabatan, dengan janji, dengan uang, dengan kenyamanan, dengan ketakutan. Aku nggak tahu. Dengan ketakutan. Saya banyak sedih kok sekarang lihat orang-orang. Mohon maaf ya Pak, saya sering diundang ke beberapa tempat itu. Tapi kalau saya bicara ini langsung, pokoknya boleh nggak soal dan dikit pokoknya kita yang kena dampaknya. Kok kita jadi bangsa yang penuh ketakutan kalau untuk menyatakan kebenaran? Why? We are going to tell the truth. Dan the truth itu untuk kebaikan, kemaslahatan, ya kan, kesejahteraan Indonesia yang diperjuangkan dengan darah air mata itu. Jadi gini, buku ini sekali lagi buku itu ada bagian yang saya ingat. Hidup dengan sadar itu adalah hidup di mana kita tahu dan pahami dan hayati apa yang terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita. Betul. Jadi jangan sekedar hidup lalu kemudian mati. Betul. Kira-kira begitu. Sia-sia aja, Iya, lewat sia-sia aja gitu kan. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Ada orang, saya kemudian ngomong ke wartawan saya juga, kalau dulu atau para presenter, saya bilang kamu tuh jangan sekedar hidup, lalu kemudian orang tidak ingat kamu karena kamu tidak pernah menyadari pekerjaanmu. Bagaimana output dari kesadaran pekerjaanmu bisa mempengaruhi orang banyak dan banyak. bangsa ini. Lalu kemudian kamu mati nggak diketahui orang. Ya. Bahkan mungkin ditulis cuma satu alinea. Salah satu alinea. Dan mungkin banyak orang takut karena tahu resiko. Karena kita tinggal sekarang di bangsa Konoha. Lupain dulu Indonesia. Sekarang kita Indonesia menjadi Konoha. Yang tadi banyak banget buzzer-buzzer itu. Banyak yang takut sama buzzer. Padahal tugas kita sebagai manusia berkesadaran, ya kan? Dia mau akademisi, dia mau tukang sayur, dia apa? Itu kesadaran itu bisa datang di mana aja. Dia justru nggak takut sama yang kayak begitu karena dia harus sadar, dia harus meluruskan dan tidak kalah oleh kebisingan-kebisingan di era multi information seperti saat post-truth seperti saat ini. Gitu loh Pak. Nah, sekarang kalau Anda lihat, saya belum baca semua tulisannya, tetapi saya lihat judulnya lalu kemudian bertanya, tingkat berkesadaran, bukan soal kesadaran, tingkat berkesadaran bangsa itu sampai di mana? Kalau saya ditanya sekarang. Ya. Sampai di sembako dan di transferan dan kenyamanan-kenyamanan yang diberikan. Betul.
Makanya politik kita itu sedang mati sebenarnya menurut saya. Ya, karena kita juga misalnya begini, oke lah kesadaran publik itu atau berkesadaran publik itu levelnya masih rendah. Tapi kan para politisi kita mestinya lebih tinggi. Sebenarnya harus seperti sekarang kok. Sebenarnya enggak juga, publik itu nggak rendah Pak Udo. Oke. Cuma mereka nggak punya ruang bicara. Dia nggak punya ruang bicara, gitu loh. Dan kalau punya ruang bicara, dia mungkin setelah bicara banyak yang diintimidasi. Yang diintimidasi takut. Jadi kita tuh kalau orang berkesadaran betul, yang berkesadaran dengan sepenuh jiwa dan hati, dia nggak akan takut apapun karena dia bicarakan kebenaran. Itu juga yang dikatakan oleh Demelo. Kamu tidak bisa ikut menurut atribusi orang. Orang betul. Betul kamu dirimu sendiri. Makanya kalau nanya yang kayak gini buat tidak perlu ada ketakutan. Nggak perlu. Jadi kalau ada orang bilang bukan nih siapa sih backupnya? Lu di backup Netanyahu gitu kan? Dan kayak gitu kan? Loh, aku bilang, saya kira pertanyaan saya juga sama. Gue di backup Gusti Allah aja. Loh, ya beneran loh. Sekarang, ya kan? Kita yakin nih sama hati kita. Kita yakin kita pengennya berbuat terbaik buat negara, buat bangsa, buat komunitas, dengan cara-cara juga yang baik dan benar. Ada juga soal niat baik tapi cara yang nggak benar. Nah, Iya. kenapa kita mesti takut? Nah, Ya, makanya juga ada heran saya dengan keberanian Anda. Orang Pak Budiman Tandorejo ngomong Bu Koni udah jadi filsuf, saya lupa tambah apa tiba-tiba. Loh, karena akhirnya larinya ke sana. Iya. Ya habis kita mau kutuk kayak apapun juga. Ya. Buat apa? Poin saya begini, memang harus ada orang yang mengajarkan atau meyakinkan bangsa ini untuk berkesadaran. Sehingga tidak tiba-tiba kita hanya sekedar hidup begitu. Makanya saya keluarkan buku ini. Kalau Demelo kan tadi lebih kepada diri. Iya kan? Ya, Self healing sebetulnya. sebetulnya. Saya lebih kepada nation healing. Karena masalah kita bukan di self. Masalah kita di nation sekarang. Saya kutip di salah satu halamannya buku ini. Engkau bukan hanya warga negara. Engkau adalah pencipta kenyataan. Dan bangsamu bukan hanya sebuah kawasan. Bangsamu adalah roh yang hidup. Menunggu untuk diingat kembali setelah sekian lama engkau lupakan. Yes. That's what Rusia did, makanya dia survive terhadap Ukraine dengan dukungan NATO. Dan ini akan bikin Iran survive. Mereka yakin, bangsa mereka tuh udah bangun. Kesadarannya itu udah ada. Demikian, Pak. Saya agak terkejut dan terperanjat dengan membaca buku ini antara tulisan seorang cendekiawan dan tulisan seorang yang memberikan refleksi. Itu sangat menarik. Kebetulan saya baca bukunya. Rasanya pada satu kesempatan kita harus baca bahas buku Siap, ini dengan senang hati. Pak Kodi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Don. Itu nangel. Tuh, pokoknya di wawancara Pak Don tuh adalah impian saya. Terima kasih banyak Pak Don.